Sementara ketiga warna dan kedelapan karakteristik kualitas, seperti telah kita lihat sama-sama penting, selalu ada satu faktor yang membutuhkan perhatian lebih daripada yang lainnya. Dalam NCD, kita menyebutnya faktor minimum. Inilah faktor yang pada situasi saat ini paling kurang mengalami pertumbuhan. Dinamika ini dapat dipahami dengan mudah jika Anda melihat gambar berikut. Sementara tiap papan kayu yang tersusun menjadi sebuah tong menggambarkan kualitas sebuah gereja, air di dalam tong tersebut menggambarkan kuantitasnya. Dengan jelas dapat kita lihat bahwa tong ini hanya dapat menampung air sebanyak tinggi papan tong yang terendah. Analogi ini menunjukkan dengan baik apa yang menjadi masalah pokok dalam pertumbuhan gereja. Tong kayu yang tersusun dari 8 papan kayu menunjukkan faktor-faktor yang dapat dan sesuai dengan kehendak Allah kita bangun. Walau demikian, usaha-usaha kita untuk meningkatkan kualitas tong kayu ini tidak dapat menyebabkan air, yaitu orang-orang percaya yang baru dimenangkan, mengalir ke dalamnya. Jika Allah tidak mengirimkan air tersebut, tong kayu yang terbaik pun akan tetap kering. Di sisi yang lain, jika Allah menuangkan airnya dan terdapat banyak bukti teologis bahwa Ia senang melakukan hal ini, maka kualitas tong kita, yaitu gereja kita, adalah sangat menentukan. Kualitas tong menentukan seberapa banyak air yang dapat ditampungnya. Dalam NCD, pendekatan faktor minimum memainkan peran yang sangat penting dalam proses diagnosa gereja. Saat sebuah gereja menjalankan tes NCD, ia akan memperoleh informasi mengenai seberapa kuat masing-masing dari kedelapan karakteristik kualitas ini bertumbuh pada waktu tersebut. Tes profil seperti ini menunjukkan banyak sekali detail yang dapat membukakan mata kita. Walau demikian, bagian terpenting dari informasi ini adalah yang mana dari kedelapan karakteristik kualitas ini yang merupakan faktor minimum. Area kedua di mana strategi faktor minimum berlaku ialah diagnosa 3 warna. Diagnosa ini membantu agar gereja menemukan area warna di mana ia paling harus berfokus untuk lebih baik lagi merefleksikan kasih Allah secara utuh. Dengan kata lain, tujuan strategi faktor minimum adalah tujuan yang rohani, menolong orang-orang percaya untuk berubah makin serupa dengan citra yang Allah sediakan bagi mereka. Sebagaimana setiap gereja, termasuk gereja yang terbaik di dunia, selalu memiliki salah satu faktor yang paling kurang bertumbuh dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, ini merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi tiap gereja untuk mengenali faktor ini serta memfokuskan energi kepadanya. Di masa yang lalu, sejumlah orang telah salah memahami pendekatan faktor minimum sebagai sekedar sebuah teknik manajemen. Namun sebenarnya ada banyak hal di belakang pemahaman ini. Pendekatan faktor minimum adalah konsekuensi logis dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan rohani. Upaya untuk menerapkan pendekatan faktor maksimum dalam semua area kehidupan melemahkan tujuan untuk mencapai keseimbangan rohani. Padahal tanpa keseimbangan tidak ada kesehatan, dan tanpa kesehatan kita tidak dapat mengharapkan terjadinya pertumbuhan. Dengan kata lain, jika kita ingin mengalami pertumbuhan, kita tidak punya pilihan lain selain menghadapi faktor yang paling ingin kita hindari.